Nah, seperti itu bosku ya. Koreksi dulu. Koreksi daerah dulu juga. Tempat pokoknya yang penting ya itu tadi, sebelum bikin gedung atau kita menerapkan soal suara ini, kita harus tahu tempatnya juga bosku ya. Karena ya problemnya di lapangan memang seperti itu bosku ya. Nah, problemnya di lapangan seperti itu. Nggak semuanya orang itu minat atau hobi atau suka di perwaletan. Nah, contoh kita bangun gedung walet di daerah ya perkampungan lah. Nah, di daerah itu nggak semuanya orang suka dengan suara ini, cacat cerewetnya ini. Nah, seperti itu. Jadinya kita biar saling toleransi. Contoh kita terpaksa adanya tempat di situ, bikin di situ, ya saling toleransi sama tetangga. Intinya gimana biar nggak mengganggu tetangga, seperti itu. Itu bosku ya. Kalau contoh jauh-jauh dari rumah, nah itu pun sama. Itu kalau nggak mengganggu, nah itu dibedakan suaranya bisa lebih besar. Nah, intinya pokoknya kalau bagi kajet, suara itu kalau contoh SP itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Nah, intinya menengah ke atas. Nah, kalau frekuensi, kalau dB-nya kajet itu pakai dB telinga bosku ya. Intinya kalau nggak mengganggu, intinya nggak mengganggu atau nggak apa ya, nggak ada problem, contoh mengganggu tetangga, itu cukup menengah ke atas. Intinya kalau kita dengar pakai telinga kita itu nggak keberbeken. Nah, kalau kita dengar itu masih kuat, itu cukup. Cara mendengarnya jangan jauh dari ini bosku ya. Nah, kita dengar dekat Twitter. Nah, intinya jangan terlalu dekat juga lah, jarak-jarak 1-2 meter seperti itu nggak apa-apa. Nah, atau 1-10 atau paling jauh 10 meter lah. Nah, intinya kita dekat sama Twitter ini kalau kita masih mampu mendengarnya itu cukup. Nah, seperti itu. dB-nya kajet itu seperti itu. Seperti itu bosku ya. Oke, untuk Bang Usman tadi, gimana Bang Usman tadi? Sudah dicoba belum Bang Usman? Pokoknya dicoba dulu Bang Usman. Kalau masuk ke dalam suara sini, kita coba ganti ini dulu. Kita tukar memori atau flash disk, kita tukar masih ada dengungan atau enggak. Nah, kalau enggak ada, mananya yang problem ininya. Kalau masih ada, mananya yang problem amplinya. Nah, seperti itu bosku ya. Nah, seperti itu untuk cara melihatnya. Oke, karena kadang ini bosku ya, untuk suara dari sini ini mau suara rekaman atau editan itu belum tentu bersih bosku ya, belum tentu bersih. Nah, yang paling jelas itu kalau rekaman itu mesti kotor. Kadang ada suara lain, ada dengungan, ada ya yes, pokoknya suaranya itu macam-macam. Nah, kalau suara editan sama bosku ya, walaupun sudah diedit, kalau editnya itu kurang bersih untuk menghilangkan noise-nya, nah itu pun sama. Nah, nanti ada suara dengungan, ada suara kemerosok, ada suara apa saja yang masuk di dalam speaker ini. Nah, seperti itu. Jadinya enggak terus pas sudah ini suara ini pas apa ini sudah diedit atau sudah jadi mesti bersih, nggak ada noise-nya, belum tentu bosku ya. Nah, kalau mau kita betul-betul dengar bersih dan tidaknya itu suara itu pakai handfree bosku ya. Kita pakai handfree telinga itu. Kita dengar dulu seperti itu. Kita dengar pakai handfree atau handset itu ada problem nggak? Intinya itu ada noise-nya nggak? Nah, suara itu betul-betul sudah bersih atau enggak? Itu baru jelas nanti. Seperti itu bosku ya, untuk mengenali perbedaan karakter suara editan sama yang rekaman. Seperti itu. Oke, lebih seperti itu bosku ya.